Tinggal menghitung jam lagi pemirsa, Timnas Indonesia akan menjalani laga hidup mati melawan Timnas Irak di pertandingan babak keempat zona Asia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. 오늘만큼은 진짜 그 선수들이 Nampaknya ini Timnas Indonesia harus memberikan effort yang lebih untuk meraih kemenangan pada pertandingan besok. Selain itu, pelatih Timnas Indonesia, Coach Shin Tae-yong juga mengakui bahwa Irak ini merupakan timnas yang bisa bermain dengan lebih baik ataupun lebih kuat dibandingkan dengan Timnas Indonesia. Namun pada konferensi pers tadi pagi, Shin Tae-yong ini mengatakan Timnas Indonesia ini sudah lebih kompak, dan juga Shin Tae-yong juga sudah memotivasi anak-anak didiknya ataupun Timnas Indonesia ini untuk terus menjaga kesehatan dan juga menjaga kekompakan dalam bermain, terutama pada pertandingan. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Yes, kabar gembira, beginilah suasana menjelang pertandingan Timnas Indonesia kontra Timnas Irak. Shin Tae-yong bahkan terlihat sudah keliling lapangan, hingga cek kualitas rumput Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Shin Tae-yong sendiri dipastikan pimpin Timnas Indonesia lawan Irak, setelah resmi ditunjuk PSSI untuk ambil alih kepelatihan Patrick Kluivert. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Suporter Timnas Indonesia tak usah berlarut-larut dalam kesedihan setelah Garuda Muda dikalahkan oleh Arab Saudi dengan skor tipis 3-2. Kekalahan itu memang menyakitkan, tapi justru bisa jadi pelajaran berharga bagi para pemain maupun pihak federasi. Pertandingan yang digelar di King Abdullah Sports City Stadium kemarin memperlihatkan betapa kerasnya atmosfer sepak bola internasional. Namun semangat juang anak-anak Garuda tetap patut diacungi jempol. Kini, lembaran baru sudah menanti. Indonesia akan kembali turun ke lapangan menghadapi Irak, sebuah laga yang diyakini bakal penuh gengsi dan emosi. Pertandingan itu rencananya digelar nanti malam waktu Arab Saudi, tepat pukul 2 dini hari waktu Indonesia. Berdasarkan ranking FIFA terbaru, Indonesia kini menempati posisi 119 dunia, sedangkan Irak jauh di atas, duduk di peringkat 58. Perbedaan hampir 60 tingkat ini jelas menunjukkan jarak kualitas dan pengalaman. Namun, sepak bola bukanlah soal perhitungan di atas kertas. Kadang yang penuh semangat justru bisa membalikkan keadaan. Dan kali ini, Timnas Indonesia datang bukan untuk menyerah, tapi untuk membuktikan diri di hadapan dunia. Menjelang laga melawan Irak nanti malam, suasana di Stadion King Abdullah Sport City terlihat sangat hidup dan meriah. Para pemain Timnas Indonesia tampak santai namun fokus, berjalan keliling lapangan sembari menikmati atmosfer pertandingan yang kian mendekat. Sorotan kamera juga sempat menangkap sosok Shin Tae-yong, pelatih yang kini kembali dipercaya memimpin skuad Garuda. Ia tampak serius, memeriksa kondisi rumput satu persatu, memastikan semua siap untuk laga penting tersebut. Tak hanya Shin, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga terlihat hadir di stadion. Ia sempat berbincang dengan para pemain, memberi semangat dan motivasi agar tampil maksimal di lapangan nanti. Menariknya, beredar kabar bahwa keputusan kembalinya Shin Tae-yong kali ini datang langsung dari Presiden Prabowo. Ia disebut kecewa dengan hasil laga melawan Arab Saudi 2 hari lalu dan akhirnya meminta Shin untuk kembali menahodai tim menggantikan Patrick Kluivert. Langkah cepat ini menandakan keseriusan pemerintah dan federasi agar Indonesia tampil optimal kontra Irak. Semua mata kini tertuju pada sosok Shin Tae-yong yang dikenal disiplin dan jeli membaca permainan lawan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Timnas Indonesia wajib menembus Piala Dunia 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut laga melawan Irak adalah pertandingan krusial yang tidak bisa dinegosiasikan. Kita tidak boleh kalah.
kalau kita kalah, kita harus menunggu 4 tahun lagi untuk mimpi yang sama. Saya ingin kemenangan malam ini, karena ini soal harga diri bangsa, ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya kemarin sore dengan suara berapi-api dan penuh tekanan pada federasi serta jajaran pelatih. Presiden juga menyoroti keputusan PSSI yang akhirnya menunjuk kembali Shin Tae-yong menggantikan Patrick Kluivert. Menurutnya, Shin adalah sosok yang tegas, memahami karakter pemain Indonesia, dan tahu bagaimana membangun moral tim di saat-saat genting. Prabowo menilai Kluivert gagal total dalam mengelola pertandingan lawan Arab Saudi karena menurunkan sejumlah pemain yang underperform. Saya tidak mau pelatih yang bermain-main dengan strategi di saat negara menaruh harapan besar, lanjut Prabowo dalam pidato yang sama. Lebih jauh, Prabowo menjelaskan perbedaan visi permainan antara Kluivert dan Shin. Patrick Kluivert mengandalkan gaya total football khas Belanda yang menekan lawan terus-menerus. Sayangnya, gaya tersebut dinilai tidak cocok dengan karakter pemain Indonesia yang lebih mengandalkan kecepatan dan serangan balik. Hasilnya jelas terlihat, kalah 3-2 dari Arab Saudi dan hanya imbang saat uji coba melawan Lebanon. Sementara Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang adaptif. Ia sering menggunakan strategi parkir bus disertai counter atak cepat, namun dengan balutan umpan pendek dan tiki-taka ringan seperti Barcelona era 2011. Taktik ini dianggap lebih realistis dan efisien untuk kondisi timnas Indonesia. Buktinya, di masa kepelatihannya, Indonesia pernah menahan imbang Australia 0-0 dan hanya kalah tipis 0-2 dari Argentina di Stadion GBK. Kini Prabowo berharap, dengan pengalaman dan strategi matang itu, Shin bisa membawa semangat baru ke skuad Garuda. Bukan sekadar menang di lapangan, tapi membangkitkan kembali kepercayaan diri seluruh bangsa bahwa Indonesia mampu bersaing di level dunia. Menjelang duel panas kontra Irak, Shin Tae-yong dikabarkan menyiapkan kejutan besar di lini depan. Jika dulu Indonesia sempat kekurangan striker tajam, kini kondisinya sudah jauh berbeda. Skuad Garuda kini diperkuat nama-nama anyar seperti Mauro Ziltra, Miliano Jonathan, dan Ole Romeni. Trio ini disebut bakal menjadi ancaman serius bagi pertahanan Irak. Perbandingan pun tak terhindarkan. Di masa lalu, lini depan Indonesia hanya bertumpu pada Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman. Meski penuh semangat, mereka belum memiliki insting predator di kotak penalti. Tapi kini, dengan kehadiran penyerang berpengalaman seperti Jonathan dan Romeni, gaya serangan Indonesia diyakini akan lebih hidup, eksplosif, dan menekan. Selain komposisi pemain, kepercayaan publik juga makin meningkat. Ramalan dari Hart Gumai, misalnya, membuat publik makin semangat. Saya melihat Indonesia akan menang malam ini, bukan hanya menang biasa tapi kemenangan yang akan membuka jalan menuju ronde kelima kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Hart Gumai kepada media sore tadi dengan nada optimis dan meyakinkan. Tak hanya itu, warganet juga kembali mengingat ucapan almarhum Presiden Gus Dur yang pernah meramalkan bahwa Indonesia akan lolos ke Piala Dunia dengan pelatih bermata sipit. Kini publik percaya ramalan itu mengarah pada Shin Tae-yong. Sejak 2020, ia telah membangun pondasi sepak bola nasional dengan keras kepala, kedisiplinan tinggi, dan visi jangka panjang. Dengan segala perubahan ini, laga pukul 2 dini hari nanti diyakini akan menjadi pembuktian besar. Suporter Garuda di seluruh dunia sudah menyiapkan dukungan, dari layar kaca hingga stadion. Dan keyakinan itu kini menyatu. Di bawah Shin Tae-yong, Indonesia siap menggetarkan King Abdullah Sport City dan menorehkan sejarah baru. Kehadiran Shin Tae-yong jelas membawa efek domino yang besar. Media Irak bahkan dikabarkan mulai was-was, sebab mereka tahu gaya permainan Shin sulit ditebak dan kerap mengejutkan lawan. Menurut laporan media lokal, pelatih Irak langsung melakukan perombakan formasi besar-besaran hanya beberapa jam setelah kabar kedatangan Shin di Arab Saudi. Nama Graham Arnold yang kini menukangi Irak juga disebut-sebut berada di bawah tekanan besar. Ia pernah mengalami nasib serupa saat tim asuhannya, Australia, ditahan imbang oleh Indonesia di bawah asuhan Shin. Kini publik Irak khawatir sejarah itu akan terulang. Di sisi lain, negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand turut memberi dukungan moral. Mereka melihat Shin Tae-yong sebagai simbol kemajuan sepak bola ASEAN yang mampu bersaing di pentas dunia. Jadi, malam ini semua mata akan tertuju ke King Abdullah Sport City. Indonesia bukan hanya membawa semangat bangsa, tapi juga membawa harapan seluruh Asia Tenggara. Nah, kalau kalian sendiri gimana guys? Setuju kan kalau Shin Tae-yong ini jadi kunci kemenangan lawan Irak nanti malam?
Silahkan tulis prediksi skor kalian antara Timnas Indonesia lawan Irak. Saya pribadi memprediksi Indonesia bakalan menang 1-0 dan lolos ronde 5 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim GIPENS bikin keputusan mengejutkan, tolak bela Timnas U22 di SEA Games 2025 demi karir di Eropa. FCMN langsung beri restu, jadwal bentrok jadi alasan utama sang pemain keturunan Indonesia. Salah satu pemain muda keturunan Indonesia, tim GIPENS, dikabarkan mengambil keputusan penting terkait masa depannya di dunia sepak bola. Pemain berusia 20 tahun yang kini membela klub asal Belanda, FCMN, memutuskan untuk tidak bergabung bersama Timnas Indonesia U22 dalam ajang SEA Games 2025. Keputusan ini bukan tanpa alasan, GIPENS memilih untuk tetap fokus memperkuat klubnya demi menjaga konsistensi performa dan mengembangkan karir profesionalnya di Eropa. Menurut laporan media Belanda, Forza FCMN, sang pemain sebenarnya merasa bangga mendapat panggilan untuk memperkuat skuad Garuda Muda di ajang multi-event terbesar se-Asia Tenggara itu. Namun, setelah berdiskusi dengan tim pelatih dan manajemen klub, ia akhirnya memutuskan bertahan di Belanda. Keputusan ini diambil karena jadwal pertandingan FCMN yang padat dan bertepatan dengan pelaksanaan SEA Games 2025 di Thailand. FCMN sendiri saat ini berkompetisi di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda musim 2025/2026. Sejak awal musim, GIPENS sudah menjadi bagian penting dalam skuad utama dan tampil 8 kali untuk timnya. Pelatih FCMN kerap memberikan kepercayaan penuh kepadanya berkat kemampuan teknis, kecerdasan bermain, dan etos kerja tinggi yang ia tunjukkan di setiap pertandingan. Karena itu, absennya GIPENS akan cukup memengaruhi kekuatan tim apabila ia meninggalkan klub untuk waktu yang cukup lama. Dalam periode yang berbarengan dengan SEA Games, FCMN dijadwalkan menghadapi 3 laga penting melawan ADO Den Haag, Helmond Sport, dan Almere City. Ketiga pertandingan tersebut sangat krusial bagi perjalanan klub di papan klasemen, sehingga partisipasi GIPENS dianggap sangat dibutuhkan. Terlebih, SEA Games bukanlah agenda resmi FIFA, yang berarti klub tidak memiliki kewajiban melepas pemain ke ajang tersebut. Kendati demikian, GIPENS tetap berpeluang untuk ambil bagian dalam pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U22 yang akan berlangsung di Jakarta pada 3 hingga tanggal 14 Oktober tahun 2025. TC tersebut masuk dalam kalender FIFA, sehingga klub wajib melepas pemainnya. Selama TC, Garuda Muda juga dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba melawan India pada 10 dan tanggal 13 Oktober di Stadion Madia, Senayan. Kehadiran GIPENS dalam periode itu diharapkan bisa memperkuat chemistry bersama rekan-rekan setimnya, meskipun ia takkan ikut berlaga di SEA Games nanti. Rafael Struijk ketahuan langsung like postingan Shin Tae-yong usai gagal di kualifikasi Piala Asia U23. Netizen heboh, isyarat rindu dan hormat ke pelatih yang pernah angkat namanya di Timnas Indonesia. Rafael Struijk kembali menjadi sorotan publik sepak bola tanah air setelah aksinya di media sosial menarik perhatian. Winger muda yang kini memperkuat Dewa United itu terlihat memberikan tanda suka pada unggahan terbaru Shin Tae-yong, pelatih yang pernah berjasa besar dalam perjalanan kariernya bersama Timnas Indonesia. Momen tersebut terjadi tak lama setelah skuad Garuda Muda dipastikan gagal melaju ke putaran final Piala Asia U23 2026. Banyak yang kemudian menafsirkan tindakan sederhana itu sebagai bentuk rasa hormat, kerinduan, atau mungkin sinyal bahwa Rafael masih menyimpan ikatan emosional kuat dengan sang pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026, Rafael menjadi salah satu pilar penting di lini depan Timnas Indonesia U23. Dari 3 pertandingan yang dijalani, ia berhasil mencatatkan 1 gol. Sayangnya, langkah tim harus terhenti usai kekalahan tipis 0-1 dari Korea Selatan U23 di laga terakhir grup J. Pada pertandingan tersebut, Rafael dipercaya tampil sejak menit awal, namun hanya bermain di babak pertama sebelum akhirnya digantikan oleh Jens Raven. Kekalahan itu menjadi pukulan berat, terlebih karena performa tim dianggap menurun jika dibandingkan edisi sebelumnya di tahun 2024, saat Indonesia mampu menembus semifinal. Setelah laga tersebut, Shin Tae-yong mengunggah sebuah postingan di akun Instagram pribadinya.
Ia membagikan kabar peluncuran bukunya yang berjudul One Team, We Win, sebuah karya yang tampaknya menggambarkan filosofi kepelatihannya tentang pentingnya kebersamaan dalam meraih kemenangan. Menariknya, dari sekian banyak mantan pemain yang pernah diasuhnya, hanya Rafael Struijk yang langsung memberikan tanda suka pada unggahan itu. Gestur kecil ini sontak menjadi bahan pembicaraan netizen, mengingat hubungan baik antara keduanya selama di tim nasional. Rafael memang dikenal sebagai salah satu pemain muda yang mendapatkan kepercayaan besar dari Shin Tae-yong. Ia pertama kali mencicipi debut bersama tim senior Indonesia saat menghadapi Palestina pada Juni tahun 2023. Tak lama setelah itu, ia kembali diturunkan dalam laga uji coba melawan Argentina, momen yang membuat namanya semakin dikenal luas. Puncak performa Rafael bersama Garuda Muda terjadi di Piala Asia U23 2024. Saat itu, ia tampil luar biasa dan mencetak seluruh gol Indonesia dalam duel dramatis melawan Korea Selatan di babak perempat final. Aksi-aksi gemilang itulah yang membuat publik menilai hubungan Shin Tae-yong dan Rafael bukan sekadar antara pelatih dan pemain, tetapi juga mentor dan murid yang saling menghormati. Debut Emiliano Jonathans dan Mauro Zelstra langsung curi perhatian di FIFA Matchday September tahun 2025. Dua pemain naturalisasi ini bikin lini serang Garuda makin ngeri, Patrick Kluivert senyum puas. Timnas Indonesia menutup agenda FIFA Matchday edisi September tahun 2025 dengan catatan yang cukup memuaskan. Dalam dua pertandingan uji coba internasional tersebut, skuad asuhan Patrick Kluivert berhasil mencatat satu kemenangan besar dan satu hasil imbang. Kemenangan telak diraih saat menghadapi Chinese Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, di mana Garuda tampil perkasa dengan 6 gol tanpa balas. Sementara itu, laga kedua melawan Lebanon berakhir tanpa pemenang setelah kedua tim bermain imbang 0-0. Dua laga ini menjadi momen istimewa karena menjadi ajang debut bagi dua pemain naturalisasi anyar, Emiliano Jonathans dan Mauro Zelstra. Keduanya akhirnya merasakan atmosfer membela merah putih di level internasional. Kluivert memberikan kesempatan bermain bagi keduanya secara bertahap, dimulai dari bangku cadangan saat melawan Chinese Taipei, lalu tampil sebagai starter ketika menghadapi Lebanon. Kehadiran dua pemain muda asal Belanda ini terbukti memberikan warna baru bagi lini serang Indonesia. Emiliano, yang kini membela FC Utrecht, tampil menonjol dengan gaya bermainnya yang eksplosif di sektor sayap kanan. Dalam dua pertandingan, ia total bermain selama 103 menit dan beberapa kali merepotkan pertahanan lawan dengan dribble serta akselerasi cepatnya. Pemain berusia 21 tahun itu memperlihatkan keberanian dalam duel 1 lawan 1 serta kerap memanfaatkan ruang untuk menusuk ke jantung pertahanan lawan. Walaupun belum mencatatkan gol, kontribusinya dalam membangun serangan dan menciptakan peluang dinilai sangat menjanjikan. Sementara itu, Mauro Zelstra juga menunjukkan potensi besar sebagai ujung tombak. Penyerang bertinggi badan 188 cm ini memiliki keunggulan dalam duel udara dan penempatan posisi yang akurat. Dalam dua pertandingan perdananya, Mauro tercatat bermain selama 85 menit dan bahkan sempat mencetak gol lewat sundulan, meski akhirnya dianulir wasit karena pelanggaran terhadap kiper lawan. Namun, performanya tetap diapresiasi karena berhasil memperlihatkan kualitasnya sebagai striker modern yang bisa menjadi target man maupun pemantul bola. Bagi Kluivert, dua laga uji coba ini menjadi ajang penting untuk menilai adaptasi para pemain baru menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Emiliano dan Mauro kini menjadi tambahan tenaga segar yang berpotensi memperkuat komposisi Garuda. Bahkan, Mauro disebut bisa menjadi alternatif andalan di lini depan jika Ole Romeni tak dapat tampil pada laga kualifikasi mendatang. Dengan performa menjanjikan keduanya, Timnas Indonesia memiliki alasan kuat untuk optimistis menghadapi tantangan besar di level Asia. Peringkat FIFA terbaru bikin kaget, Indonesia makin dekat salib Vietnam dan Thailand di ASEAN. Garuda bangkit di era Patrick Kluivert, kini siap guncang Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Peta persaingan sepak bola Asia Tenggara tampaknya akan semakin memanas seiring dengan rilis proyeksi terbaru peringkat FIFA.
Dalam daftar terkini, Thailand masih menjadi penguasa kawasan dengan poin yang cukup aman, disusul oleh Vietnam yang terus mempertahankan konsistensi di level internasional. Namun, sorotan utama justru tertuju pada timnas Indonesia yang kini menunjukkan peningkatan signifikan dan mulai mendekati dua rival tradisionalnya itu. Di bawah arahan Patrick Kluivert, skuad Garuda berhasil memperbaiki posisi hingga menembus 3 besar ASEAN dan kini hanya berjarak tipis dari Vietnam. Kemajuan ini menjadi bukti nyata bahwa proyek jangka panjang PSSI dan kontribusi pemain naturalisasi mulai memberikan hasil. Indonesia kini semakin stabil dalam performa, baik di ajang resmi maupun uji coba internasional. Dukungan besar dari supporter di tanah air juga menjadi salah satu faktor pendorong di balik kemajuan tersebut. Dengan perolehan poin yang terus menanjak, peluang Indonesia untuk menyalip Vietnam di peringkat berikutnya terbuka lebar. Sementara itu, Malaysia masih mengintai di posisi keempat dan tak kalah berambisi untuk memperbaiki peringkat, sedangkan Filipina melengkapi 5 besar meski dengan jarak poin yang cukup jauh. Persaingan antar negara ASEAN kini kian menarik, karena setiap tim menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari segi taktik, generasi, maupun kualitas pemain. Peningkatan posisi Indonesia di ranking FIFA juga menjadi sinyal positif menjelang tantangan besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda harus bersaing di grup B bersama dua raksasa Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Laga pembuka melawan Arab Saudi yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 Oktober tahun 2025 di King Abdullah Sports City akan menjadi ujian pertama Kluivert dan anak asuhnya. Pertandingan ini dinilai krusial karena hasilnya dapat menentukan arah langkah Indonesia di fase lanjutan. Menariknya, Indonesia memiliki modal kepercayaan diri tinggi usai kemenangan bersejarah atas Arab Saudi di pertemuan sebelumnya. Kala itu, Marcelino Ferdinand menjadi pahlawan lewat 2 gol yang memastikan kemenangan 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Namun, lawan selanjutnya, Irak, akan menjadi tantangan berat karena Garuda belum pernah mencatatkan kemenangan dari beberapa pertemuan terakhir. Meski demikian, kehadiran amunisi baru hasil naturalisasi diyakini mampu membawa kejutan. Optimisme pun terus mengalir, menandakan bahwa Indonesia kini tak sekadar bersaing di level ASEAN, tapi juga mulai menatap panggung Asia dengan penuh keyakinan. Deretan pemain diaspora bikin Garuda makin mahal, total tembus Rp651 miliar lebih. Menjelang 2 laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kabar menggembirakan datang dari kubu timnas Indonesia. Nilai pasar skuad Garuda yang akan dihadapi Indonesia adalah melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni tahun 2025 dan menantang Jepang di Suita City Football Stadium pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Kedua duel tersebut menjadi ujian besar bagi skuad Merah Putih dalam mempertahankan momentum positif yang telah terbangun sejak awal tahun. Menurut data terbaru dari situs Transfermarkt, nilai pasar keseluruhan timnas Indonesia kini menembus angka 37,50 juta euro atau setara dengan sekitar 651,81 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan peningkatan dibanding periode FIFA Matchday sebelumnya, di mana nilai total tim hanya berkisar 31,67 miliar rupiah. Disusul oleh 2 pemain yang sama-sama memiliki nilai 5 juta euro, yakni Emil Audero dan Jay Izes. Kemudian ada Kevin Dix dengan nilai 4,5 juta euro serta Kelvin Verdong yang dihargai 2,5 juta euro. Kelimanya menjadi tulang punggung utama dalam daftar pemain paling mahal di skuad Garuda. Dominasi pemain keturunan dalam daftar pemain bernilai tinggi tampak begitu jelas. Dari 10 besar, hampir semuanya merupakan pemain diaspora. Beberapa nama seperti Maarten Paes, Tom Haye, Ole Romeni, Sandy Walsh, hingga Dean James ikut mengangkat nilai pasar tim berkat performa mereka di klub Eropa. Tak ketinggalan, Kapten senior Jordi Amat juga masih termasuk dalam daftar dengan nilai yang cukup kompetitif. Meski begitu, sejumlah pemain lokal tetap menunjukkan kualitas dan berhasil bersaing. Rizky Ridho dan Asnawi Mangkualam menjadi 2 wakil dari kompetisi domestik yang memiliki nilai pasar tertinggi. Keduanya memperlihatkan bahwa pemain yang berkiprah di Liga Nasional juga mampu bersaing di antara bintang diaspora.
Kenaikan nilai pasar ini menegaskan bahwa Indonesia kini memiliki skuad yang jauh lebih berimbang, baik dari sisi kualitas maupun pengalaman internasional. Dion Marks bikin heboh, pemain naturalisasi Belanda ini belum dapat kepercayaan main di laga perdana. Vandenberg tantang Marks buktikan diri, persaingan di lini belakang timnas U23 makin panas dan tak terduga. Nama Dion Marks menjadi sorotan jelang laga perdana timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bek muda kelahiran Belanda itu memang sudah bergabung bersama skuad Garuda Muda, namun belum mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter. Dalam pertandingan pembuka grup J melawan Laos pada Rabu, tanggal 3 September tahun 2025 malam, pelatih Gerald Vandenberg memutuskan untuk menempatkannya di bangku cadangan. Pilihan sang pelatih jatuh kepada duet Muhammad Ferrari dan Kadek Arel yang dipercaya mengawal jantung pertahanan sejak menit awal. Keputusan Vandenberg tentu bukan tanpa alasan. Ferrari dan Arel merupakan dua pemain yang sudah lebih lama beradaptasi dengan ritme permainan timnas Indonesia U23. Keduanya juga tampil solid dalam beberapa sesi latihan dan uji coba sebelumnya. Sementara itu, Marks baru pertama kali merasakan atmosfer pertandingan bersama tim kelompok umur setelah resmi menyandang status warga negara Indonesia pada Februari lalu. Pelatih menilai ia masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan gaya bermain tim dan intensitas kompetisi di Asia Tenggara. Dalam laga kontra Laos tersebut, Vandenberg menurunkan formasi yang cukup agresif. Di lini belakang, dua bek tengah utama dikawal oleh Kakang Rudianto dan Doni Tripamungkas yang bertugas di sisi sayap pertahanan. Sementara itu, di lini depan, kehadiran dua pemain naturalisasi lainnya, Jens Raven dan Rafael Struijk, menjadi sorotan tersendiri. Keduanya tampil sejak menit awal dan berduet dengan winger muda Persija Jakarta, Raihan Hanan, membentuk trisula menyerang yang diharapkan bisa menembus lini belakang lawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persaingan di posisi bek tengah dalam tim Garuda Muda sangat ketat. Vandenberg bahkan menantang Marks untuk membuktikan kemampuannya agar bisa merebut satu tempat di skuad utama. Dengan postur tinggi dan kemampuan membaca permainan yang baik, Marks sejatinya memiliki potensi besar untuk menjadi tembok pertahanan masa depan Indonesia. Namun, konsistensi dan kesiapan fisik menjadi kunci utama agar dirinya bisa bersaing dengan pemain yang sudah lebih berpengalaman di level internasional. Masih ada peluang bagi Marks untuk unjuk kemampuan dalam dua pertandingan sisa grup J. Indonesia dijadwalkan menghadapi Laos dan Korea Selatan di laga berikutnya. Jika mampu menunjukkan performa impresif selama latihan, bukan tak mungkin Vandenberg akan memberikan kepercayaan kepadanya. Bagi Dion Marks, ajang ini menjadi kesempatan berharga untuk membuktikan kualitasnya sekaligus memperkuat posisinya dalam proyek jangka panjang timnas Indonesia U23. Bayern Munich tak terbendung usai pesta gol di Liga Champions, kini siap libas Frankfurt di Bundesliga. Persaingan puncak makin panas, Dortmund dan Leipzig saling sikut demi kudeta posisi Bayern. Bayern Munich tengah berada di puncak performa saat memasuki awal Oktober. Klub raksasa asal Bavaria itu tampil garang di semua kompetisi dan kini siap menghadapi tantangan berat ketika bertandang ke markas Eintracht Frankfurt pada Sabtu 4/10. Dalam 4 pertandingan terakhir di bulan September, pasukan asuhan pelatih Thomas Tuchel sukses menyapu bersih kemenangan dengan penampilan dominan. Kepercayaan diri skuad semakin meningkat usai menutup awal Oktober dengan kemenangan besar 5-1 atas Pavos di Liga Champions. Hasil tersebut menunjukkan betapa solidnya Bayern di setiap lini, baik dari sisi pertahanan, tengah, hingga lini depan yang begitu produktif. Sementara itu, kondisi berbeda tengah dialami Eintracht Frankfurt. Tim besutan Dino Topmuller saat ini memang masih bertengger di posisi keempat klasemen, namun performa mereka tergolong tidak konsisten. Sepanjang bulan September, Frankfurt hanya mampu meraih 2 kemenangan meyakinkan, yaitu saat melibas Galatasaray dengan skor mencolok 5-1 di Liga Champions dan membantai Borussia Mönchengladbach 6-4 di Bundesliga. Sayangnya, 2 kemenangan tersebut diiringi oleh hasil buruk di pertandingan lain. Mereka harus menelan 2 kekalahan pahit, termasuk kekalahan telak 1-5 dari Atletico Madrid di ajang Liga Champions yang membuat moral tim sedikit terguncang. Selain laga Bayern kontra Frankfurt,
Sorotan lain di pekan ke-7 Bundesliga juga tertuju pada duel panas antara Borussia Dortmund dan RB Leipzig. Pertandingan ini menjadi laga kunci dalam persaingan papan atas. Dortmund tengah dalam kondisi luar biasa setelah menuntaskan September tanpa kekalahan. Terbaru, mereka tampil gemilang di Liga Champions dengan menaklukkan Athletic Club 4-1. Jika mampu mengalahkan Leipzig, Dortmund berpeluang besar merebut posisi puncak klasemen sementara sebelum Bayern memainkan pertandingannya. Namun, RB Leipzig bukan lawan yang mudah. Tim asuhan Ole Werner sedang dalam tren positif setelah menyapu bersih 3 laga terakhir di bulan September dengan kemenangan. Mereka jelas berambisi mempertahankan momentum tersebut untuk terus menempel ketat dua pesaing utama, Dortmund dan Bayern. Dengan performa ketiga tim besar yang sama-sama impresif, pekan ini diprediksi menjadi momen krusial dalam menentukan arah perburuan gelar juara Liga Jerman musim ini. Persaingan di papan atas kian sengit, dan setiap hasil bisa membawa perubahan besar pada posisi klasemen. Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani kembali jadi sorotan usai tak dipanggil ke timnas Indonesia. Publik heboh, dua bintang Garuda ini disebut masih sulit tembus era Patrick Kluivert. Dalam agenda FIFA Matchday edisi September tahun 2025, Timnas Indonesia kembali tampil dengan komposisi sekitar 30 pemain pilihan Patrick Kluivert. Dua laga uji coba kala itu dijalani Garuda melawan Chinese Taipei dan Lebanon. Namun, di balik daftar nama yang diumumkan, publik menyoroti absennya beberapa pemain yang sebenarnya memiliki kualitas dan pengalaman di level internasional. Salah satu sosok yang paling mencuri perhatian adalah Elkan Bagot. Bek jangkung milik Ipswich Town tersebut sudah lama tak terlihat mengenakan seragam merah putih. Terakhir kali ia memperkuat timnas Indonesia terjadi pada ajang Piala Asia 2023 di Qatar. Setelah turnamen itu, namanya tak lagi muncul dalam daftar skuad, bahkan hingga 1,5 tahun berlalu. Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan bahwa hubungan Bagot dengan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, sempat merenggang. Isu tersebut mencuat ketika Elkan tidak memenuhi panggilan tim untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 menghadapi Guinea U23. Saat itu, publik sempat dibuat kecewa karena Bagot justru kedapatan sedang berlibur. Momen itu menjadi titik balik yang membuatnya seolah terputus dari tim nasional. Meski kini tongkat kepelatihan telah berpindah ke tangan Patrick Kluivert, sang pelatih baru tampaknya belum memberikan kesempatan baginya untuk kembali. Padahal, Kluivert pernah mengungkapkan sudah menjalin komunikasi dengan Elkan dan membuka peluang pemanggilan. Selain Elkan Bagot, nama lain yang juga menjadi perbincangan adalah Sadil Ramdhani. Winger cepat yang kini memperkuat Persib Bandung itu sempat bersinar bersama Sabah FC di Liga Malaysia. Namun, performa apiknya di luar negeri tak serta-merta menjamin tempat di tim nasional. Sejak awal tahun 2024, Sadil belum lagi tampil memperkuat Garuda. Persaingan di sektor sayap timnas Indonesia kini semakin ketat dengan hadirnya sejumlah pemain muda berbakat serta pemain naturalisasi yang tampil reguler di Eropa. Hal tersebut membuat Sadil sulit menembus skuad utama. Di level klub pun, posisinya belum sepenuhnya aman. Dari 4 pertandingan awal musim 2025-2026 bersama Persib, ia baru sekali dipercaya menjadi starter. 3 laga lainnya ia habiskan di bangku cadangan atau tidak dimainkan sama sekali. Situasi Elkan dan Sadil menjadi contoh betapa kerasnya persaingan di bawah era baru timnas Indonesia. Performa di klub saja tidak cukup, dibutuhkan komitmen, konsistensi, serta kemampuan beradaptasi untuk bisa kembali membela Garuda di level tertinggi. Prestasi timnas U23 Indonesia anjlok drastis setelah setahun bersinar di Asia. Kini gagal total di kualifikasi dan nasib pelatih Vandenberg terancam dipecat. Dalam kurun waktu yang tergolong singkat, performa timnas Indonesia U23 mengalami penurunan drastis. Padahal, pada tahun sebelumnya, generasi muda Garuda ini sempat mencuri perhatian di ajang Piala Asia U23 2024. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, skuad muda Indonesia kala itu tampil luar biasa, bahkan sempat menaklukkan tim-tim kuat seperti Australia dan Korea Selatan, dua kekuatan besar Asia. Perjalanan mereka baru terhenti di babak semifinal setelah kalah dari Uzbekistan.
Meski gagal mencapai partai puncak, perjuangan mereka patut diapresiasi karena mampu finish di posisi keempat, hasil yang kala itu dianggap sebagai salah satu pencapaian terbaik tim usia muda Indonesia di level benua. Namun, suasana optimisme itu kini berubah menjadi kekecewaan. Setelah pergantian pelatih ke tangan Gerald Vandenberg, timnas Indonesia U23 justru gagal melanjutkan tren positif. Dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026, Garuda Muda yang berstatus sebagai tuan rumah grup J tidak mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri. Dari 3 pertandingan yang dijalani, mereka hanya mampu mengoleksi 4 poin, hasil dari 1 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan. Hasil tersebut menempatkan Indonesia di peringkat kedua grup, yang sayangnya tidak cukup untuk lolos ke putaran final. Sistem kualifikasi hanya memberi tiket kepada juara grup dan 4 runner-up terbaik. Sayangnya, posisi Indonesia berada di luar 4 besar peringkat kedua, tepatnya di urutan ke-8. Kegagalan ini semakin menegaskan bahwa Garuda Muda tengah mengalami kemunduran. Kekalahan tipis dari Korea Selatan 0-1 pada laga terakhir di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, menjadi pukulan telak. Lebih memprihatinkan lagi, tidak ada satupun tembakan pemain Indonesia yang mengarah tepat ke gawang lawan sepanjang pertandingan. Catatan tersebut memperlihatkan betapa tumpulnya lini depan Garuda Muda. Kondisi ini mengingatkan pada tim senior yang juga gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran saat bermain imbang 0-0 melawan Lebanon beberapa waktu lalu. Selama fase grup, Indonesia hanya mampu mencetak kemenangan besar atas Makau, namun ditahan imbang oleh Laos dalam laga pembuka. Hasil tersebut membuat posisi Gerald Vandenberg sebagai pelatih kini menjadi sorotan. Publik menilai performa tim di bawah arahannya tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Terlebih, sebelumnya Indonesia juga gagal mempertahankan gengsi di Piala AFF U23 2025 yang digelar di kandang sendiri. Kini, masa depan sang pelatih diyakini berada di ujung tanduk. Nilai pasar timnas Indonesia tembus ratusan miliar dan bikin kaget pecinta bola tanah air. Pemain lokal mulai unjuk gigi meski diaspora masih dominasi skuad Garuda. Nilai pasar timnas Indonesia saat ini mencerminkan pesatnya perkembangan sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data terbaru dari Transfermarkt, total valuasi skuad Garuda kini menembus angka fantastis, yakni sekitar 527,53 miliar rupiah. Angka ini menandakan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sekaligus membuktikan besarnya pengaruh para pemain diaspora yang berkarir di Eropa terhadap kekuatan tim asuhan Patrick Kluivert. Dari total 30 pemain yang masuk dalam daftar untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mayoritas berasal dari klub luar negeri. Hanya 10 nama yang saat ini bermain di kompetisi domestik Liga 1. Namun, meskipun jumlahnya tidak banyak, kontribusi mereka terhadap timnas Indonesia tetap terasa penting. Pada laga kontra China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 7 pemain lokal tampil membela Panji Garuda, 4 diantaranya turun sebagai starter. Ketujuh pemain tersebut memperlihatkan performa solid dan membantu Indonesia meraih kemenangan tipis namun krusial dengan yakni Egy Maulana Fikri dari Dewa United dan Yakob Sayuri dari Malut United, masing-masing bernilai 6,08 miliar rupiah. Menyusul di bawah mereka ada penjaga gawang Borneo FC, Nadeo Argawinata, serta gelandang serang Malut United, Ricky Kambuaya, dengan nilai 5,65 miliar rupiah. Sementara itu, nama-nama seperti Beckham Putra Persib Bandung, Yance Sayuri, Malut United, dan kiper muda Persebaya Surabaya, Hernando Ari Sutaryadi, sama-sama mencatatkan nilai 5,21 miliar rupiah. Tak kalah menarik, striker muda Persis Solo, Ramadan Sananta, memiliki nilai 4,78 miliar rupiah, sedangkan gelandang berpengalaman Stefano Lillipali dari Borneo FC berada di posisi terakhir dengan 3,91 miliar rupiah. Setelah sukses menundukkan China, timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan berat kontra Jepang di Suita City Football Stadium pada tanggal 10 Mei tahun 2025. Laga ini diprediksi menjadi ujian mental bagi skuad Garuda, meskipun hasilnya tak akan memengaruhi posisi di klasemen. Indonesia telah memastikan langkah ke babak berikutnya, sementara Jepang sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia.
Namun, setelah kekalahan telak 0-4 pada pertemuan sebelumnya, pertandingan kali ini menjadi kesempatan emas bagi Garuda untuk menunjukkan peningkatan dan memperkecil jarak dengan raksasa Asia tersebut.